Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana dari kelas AK21C Universitas Nusa Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang completing the accounting cycle atau penyelesaian siklus akuntansi. Ya, kali ini langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja atau worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Jadi penting untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan. Namun, neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa format neraca lajur antara lain neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, dan neraca lajur 14 kolom. Dan sekarang kita masuk ke dalam tahapan pembuatan neraca lajur. Yang pertama ada membuat format dan kolom neraca lajur. Untuk format neraca, di bagian atas harus ditulis nama perusahaan, judul yaitu neraca lajur, dan periode pencatatan. Sedangkan untuk kolom yang harus dibuat berjumlah total 7 kolom. 1 kolom untuk nama akun dan 6 kolom untuk golongan lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan kolom ini harus dibuat dua sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Langkah yang kedua yaitu memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisi kolom-kolom yang telah dibuat mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Sedangkan untuk kolom penyesuaian, data dimasukkan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya secara terpisah. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi agar dapat menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Langkah yang ketiga yaitu menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah pada kolom neraca saldo dan penyesuaian terisi, langkah selanjutnya kita yaitu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Isi saldo dalam kolom ini juga yang akan dipindahkan untuk mengisi kolom neraca tanpa melakukan perubahan apapun. Langkah yang keempat yaitu mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Namun, tidak semua data itu dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Setelah itu, neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap digunakan untuk keperluan selanjutnya. Selanjutnya ada proses tutup buku. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun-akun yang ditutup pun adalah akun nominal dan akun pembantu modal saja. Yang termasuk ke dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah FRAIF dan ikhtisar laba atau rugi.
Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, liabilities, capital atau equity. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba atau rugi, dan FRIF. Selanjutnya untuk proses penutupan jurnal, yang pertama ada akun pendapatan, biasanya dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Untuk akun pendapatan sendiri biasanya itu disebut debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Kedua ada akun beban, itu dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Biasanya untuk akun beban ikhtisar laba rugi itu di debit dan akun beban itu di kredit. Yang ketiga ada ikhtisar laba atau rugi, itu menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Yang pertama ada laba, pendapatan lebih besar dari beban, dan rugi, pendapatan lebih kecil dari beban. Apabila memperoleh laba misalnya, maka akun ikhtisar laba atau rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Dan apabila rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Dan yang keempat terakhir ada akun FRIF atau penarikan modal oleh pemilik. Biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun FRIF ke akun modal. Nah, dan untuk akun FRIF biasanya modal di sebelah debit dan FRIF di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu menyusun raca saldo setelah penutupan. Penyusunan raca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Bentuk neraca saldo setelah penutupan, pertama ada nama perusahaan, yang kedua judul yaitu neraca saldo setelah penutupan, dan yang ketiga tanggal periode pembuatan. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom, diantaranya kolom yang pertama diisi dengan kode akun atau nomor akun, kolom yang kedua diisi dengan nama akun atau keterangan akun, kolom yang ketiga diisi dengan kolom debit, kolom yang keempat diisi dengan kolom kredit. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan completing the accounting cycle. Terima kasih, saya Rama Maulana, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.